Karena Ramadan itu kan bulan dimana awal-awal Ramadan ya. Iya, dimana terjadi religiusitas kolektif. Jadi istilahnya agak keren ya. Maksudnya soleh bersama gitu. Jadi soleh bersama. Baik dari skup kecil keluarga bahkan sampai skupnya negara gitu. Jadi ya. Udah ya? Udah. Oke. Oh, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau salam wajib dijawab ya. Wajib. Karena kita nggak tahu di rumah jawab atau enggak. Ya udah aku kita wakilin aja. Oke. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita mau perkenalkan diri dulu. Saya Abdul Somad. Saya Zadi. Oke. Insyaallah kita akan sering ketemu di segmen baru di podcast Saku. Nama segmennya itu nggak cuma ngobrol. Nama segmennya nggak cuma ngobrol. Iya. Harapannya sih dari nama segmen ini bisa mengarahkan kita supaya obrolan kita itu nggak kosong-kosong. Tujuan awalnya cuma pengen ngobrol, kan? Tapi mudah-mudahan sekian banyak obrolan kita minimal ada satu yang bermanfaat. Ya, kalau bisa ada yang bermanfaat walaupun kecil ya itu yang disimpan ya. Kalau yang lain kalau gak bermanfaat ya anggap aja bermanfaat ya. Tolong support kami. Oke, kita nggak bakal berdua aja nih ternyata. Iya. Untuk tema di segmen kali ini apa nih? Di episode ini episode pertama nih. Episode pertama ini karena ini udah masuk hari kedua Ramadan. Hari kedua Ramadan. Tema untuk kali ini adalah fenomena awal Ramadan. Karena masih awal Ramadan nih. Oke. Baik lagi tadi kita nggak bakal berdua aja nih. Ternyata ada satu lagi. Siapa tuh? Narasumbernya. Yang tadi kita udah bilang. Ya, ini keren banget, kece banget narasumbernya. Siapa tuh? Ini masih muda. Bisa ganteng. Ya bisa dibilang kayak gitulah. Good looking ya. Looking good. Looking good. Oke. Terus pengalamannya banyak nih. Pernah jadi ketua organisasi juga. Terus apa lagi? Hafiz ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah iya sih. Kalau nggak salah benar dong. Harusnya. Kalau nggak salah benar. Kalau misalnya kalau salah 3, 7. Betul. Bisa juga 93. Aduh, daripada kita omongannya nggak ada yang bermanfaat, kita undang aja deh yang mudah-mudahan ada manfaatnya nih. Kita mau mengundang satu cahaya di antara kegelapan. Semoga ya. Kita segelap itu ya. Udah figurnya gelap ya. Oke, boleh tolong kru panggilin itu narasumbernya. Iya. Itu kesian dari tadi nungguin nggak ada minum. Orang lagi puasa. Udah buka belum sih? Masih puasa ya? Ya iyalah masih puasa. Masih puasa. Kita tetapkan cahaya di antara kegelapan ya. Krunya aneh-aneh aja ya krunya. Waalaikumsalam. Sehat dong. Gimana kabar? Kabar sehat. Antum yang kemana aja? Kita udah lama ngobrol ya. Iya, udah lama ngobrol kita. Sekitar 1,5 jam lah. 1,5 jam. Cukup sebentar ya. Tadi udah ketemu di depan soalnya kita. Iya. Parkiran ya. Ya, tapi kan obrolan kita di depan tadi kan teman-teman belum dengar. Oke. Untuk kali ini mungkin biar lebih terarah kita perkenalkan dulu namanya siapa? Kenalan dulu ya. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Umar Hanif. Teman-teman bisa panggil Umar. Oke, bukan sayang ya? Bukan. Oh, jangan. Ada tadi ada nama saya kira namanya saya. Nah, saya sempat mendengar kayak gitu juga. Jadi makanya harus diklasifikasi. Klarifikasi. Kak Umar, kalau boleh tahu asalnya dari mana Kak Umar? Kalau asal saya lahir di Jakarta, besar juga di Jakarta, sekarang di Jakarta tinggalnya. Di Jakarta tinggalnya. Ya, jadi kalau gitu aja terus. Kak Som, nggak usah kali ya? Kayaknya penonton nggak mau tahu juga. Iya udah sih, beneran mau nanya nggak sih sebenarnya? Kalau mau nanya, kalau enggak deh. Tolong, please. Kak Som dari mana Kak Som? Oke, dari Nusa Tenggara Timur. Saya dari Indonesia Timur. Kalau teman-teman ada yang nonton sekarang dari Indonesia Timur, assalamualaikum.
sekalian mau nyapa ya kalau ada yang nonton. Dari lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Berarti- Soalnya Kak, saya tuh kalau misalnya naik MRT kan ada TV kan buat CCTV tuh. Saya suka dada-dada di kamera, berharap kayak mudah-mudahan orang tua di rumah nonton kan. Ya. Dek, jangan-jangan Kayak rumah, sebangga itu kayak akhirnya aku masuk TV. jangan rumah Kasam Kayak- ini dekat ini ya. Jalan sirkuit Mandalika ya? Jauh kan? Jauh. Sirkuit Mandalika itu NTB kan? NTB. Ini kakak anak IPA ya? Soalnya kalau anak IPA kan nggak belajar geografi ya. Teknik Kak. Anak teknik, oke. Kakaknya dari mana? Kalau saya dari Jakarta, ini kayaknya kita berdua nggak penting. Ini narasumbernya aja nih. Iya, belum ada yang manfaat loh dari tadi. Iya, ini udah datang jauh-jauh, tapi dikacangin sama Oke, kita. baik-baik. Kita langsung masuk nih. Kita mau tanya dulu sesuai tema Kak. Fenomena awal Ramadan. Menurut Kak Umar, apa nih fenomena awal Ramadan yang menurut Kak Umar berkesan atau mungkin teringat sampai sekarang gitu, mungkin dari masa kanak-kanak sampai sekarang. Dari kecil ya? Iya, apa yang paling berkesan? Tak ingat dulu nih. Mm-mm. Tapi jangan Happy lama-lama toast, juga. happy toast. Jangan lama-lama juga, Kak Umar. Ini durasi. Iya, iya. Itu dari tadi kru gini-gini. Bentar, baru juga mulai. Heran deh. Jadi kalau fenomena yang biasa muncul di awal Ramadan ya, Iya. yang mungkin bahkan dari kita kecil, ya mungkin pawai Ramadan. Itu paling Pawai. berkesan sih. Pawai. Biasanya tuh Pawai anak-anak Ramadan. anak SD, anak TK tuh pasti nanti seminggu sebelum Ramadan tuh ada agenda di hiasan. NTT kayaknya nggak ini ya, kayak nggak relevan ya kayak. Kok saya tidak merasakan ada karnaval ya waktu itu ya? Aduh. Mohon maaf. Oh ya, baik. Ini kan Kak Umar orang Jakarta. Oh iya, saya kan cuma menyampaikan apa yang ada di NTT saja. Kalau nggak Iya. salah. Lanjut monggo. Iya, jadi teman-teman semuanya mungkin merasakan banget ya kalau di sebelum puasa, sebelum Ramadan tuh paling seminggu atau 2 minggu tuh kita pawai. Anak-anak SD, anak-anak TK tuh disuruh buat poster dari origami, dari karton, bahkan mungkin cetak spanduk panjang dan mereka keliling kampung. Walaupun dulu kayaknya belum familiar cetak spanduk ya. Oh iya sih, benar juga ya. Pas kecil ya. Mungkin dulu lebih sering pakai obor gitu, bawa obor. Iya ya, di tahun Terus era-era sambil- 2005 ke bawah ya. Iya, bawa obor terus sambil lari-lari, Iya. ngejar maling. Lain. Lucu. Lain. Ngelawak mulu. itu orang ronda itu. Oh, orang ronda ya? Iya, itu krunya pakai sarung tuh, ya kan? Oh, iya. Udah siap sholat maghrib bro. Iya, jadi itu ya, pawai Ramadan. Oke, pawai Ramadan apa lagi nih? Apa lagi ya pawai Ramadan? Yang kedua, tentu iklan ketapel marjan itu paling berkesan. Iklan ketapel marjan. Yang mana tuh? Sirup marjan. Sirup marjan. Dramanya di iklan tuh ada anak main ketapel. Nah, itu Putus nggak ketapelnya? bukan yang meledak tuh balonnya kalau nggak salah. Yang putus tuh hubungan, Kak. Aduh, gelap. Kalau Nggak, ketapel ya. putus bisa Nggak. disambungin. Iya, Kalau hubungan kan bisa akad lagi. sesuai. Untung saya masih kecil, saya tidak paham. Oke, baik kita lanjutkan obrolan ini. Iya. Kan iklan marjan. Iklan marjan. Iklan marjan. Iklan marjan ya. Iklan marjan warna hijau biasanya, koko pandan. Oh, pandan. Koko pandan. Merah juga enak merah. Ini kita nggak iklan kan? Enggak. Kayak kita ngebahas ini. Tapi kalau misalnya mau iklan boleh juga sih. Waduh. Marjan tolong. Boleh nggak sih? Marjan endorse ini kita udah banyak banget loh, kayak semenit kayaknya ngebahas iklan marjan. Tolong. Tapi memang itu sangat dekat dengan kita sih. Kayak marjan tuh pas Identik, lagi, ya. apalagi nonton lagi puasa kayak gini ya. Mudah-mudahan. Tapi sekarang kita jarang nonton TV kan? Iya. Jarang banget sih. Iya sih. Tapi biasanya tetap kita bakal tetap nonton TV kalau lagi mau nungguin buka. Nunggu buka. Itu pasti kita nonton. Iya. Atau nonton TV di YouTube. Nontonin orang lagi nonton TV. Oke. Kamu mah tolong dibantu ya. Kalau yang dibantu ketawa. Oke, lanjut Mana ya, ya? lanjut. Apa lagi? Momen berkesan lain. Nah, yang berkesan kalau mungkin tadi kalau Ramadan datang gitu apa? Kan kalau ikan marjan mungkin kan kayak cuman intermezzo belaka ya. Betul. Yang Fenomena mungkin apa lagi nih? Di era 2010 ke atas ya, seingat saya ya. Fenomena itu ada apa? seleksi Hafiz Indonesia. Itu sampai sekarang tuh masih ada tuh. Acara yang dimana menggali potensi anak-anak kecil yang menghafal Quran diundang untuk tampil di TV dan itu disiarkan selama Ramadan. Masya Allah. Itu tuh bagus itu. Kak Umar pernah ikut Kak? Kebetulan waktu itu ada, saya udah tua. Udah Oh, di situ. gitu. Nggak masuk kualifikasi umur. Minimal jadi juri pernah nggak? Apalagi. Mudah-mudahan jadi juri ya. Amin. Ya. Tapi tolong. ada cerita yang ini loh lumayan kalau ngebahas Hafiz Indonesia ya, Hafiz cilik gitu ya. Itu saya kalau setiap ada
tayangan Hafiz itu saya kayak gatel-gatel gitu, kayak mau kabur gitu rasanya. Kenapa? Kabur kenapa? Gimana ya? Insecure gitu. Insecure. Oke. Karena terlalu bagus gitu. Iya, karena ini anak kecil tapi masya Allah hafalannya gitu. Kita kan yang gede-gede jadi insecure ya. Iya sih. Kalau saya beda Kak. Gimana? Saya kalau nonton Hafiz kayak kok jiwaku terpanggil kayak aku harusnya ikut Hafiz cilik dari kecil. Cuman karena masa kecilnya sudah lewat ya sudahlah, mungkin Sudah, kesempatan ya. buat adik kita yang lain. Mungkin kita bisa mengarahkan adik kita yang masih kecil atau keponakan kita. Nah, untuk persiapan ke sana mungkin bisa ngaji di sanggar Kak. Betul. Pembelajaran tajwid tahsin misalnya dulu Dapat. untuk kendaraan. Nanti kalau udah bagus baru masuk di kelas tahfiz. Yes. Kalau udah bagus ikut seleksi Kak. Kalau nggak salah santri sanggar pernah ada yang ikut. Ada tuh. Ada. Kalau nggak Tahu salah, namanya siapa? Tahu. Mbak ya? Salah. Oh, salah. sebelum Mbak. Sebelum Mbak. Alif. Tak. Kalau tak itu setelah. Setelah ya. Tolong dong. Ya, tadi Alif. 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 Kan? Alif. Alif. Nama panjangnya Alif Bata. A. Alif Bata. Kalau panjang A, dibacanya A dong kalau panjang. A. Alif kalau panjang A. Oke. Matobi Itu kalau ya? itu Matobi ya. Kalau oke cukup. Kita nggak usah bahas lagi. Sebenarnya bingung tadi. Oke. Alif Kenzi ya. Alif Kenzi. Pernah ikut juga santri Sanggar Al-Quran ya. Oke. Apalagi nih Kak fenomena awal Ramadan Kak yang kayaknya jarang terlihat di bulan-bulan lain, tapi pas masuk bulan Ramadan tiba-tiba ada nih, tiba-tiba kayak itu menjadi kesan bahwa oh Ramadan sudah tiba, Ramadan tiba. Oke, awas kena copyright. Nggak boleh nyanyi ya, nggak usah lama-lama ya. Mungkin nanti dikasih suara tupai ya. Tupai ada juga yang copyright loh. Mungkin ya, nggak tahu ya. Ntar kita cek ya. Oke. Jadi kalau fenomena yang unik juga ya di sebelum masuk bulan Ramadan adalah di mana masyarakat itu jadi mulai tergerak untuk meramaikan masjid. Nah, dimulai dari tarhib Ramadan kan. Ada yang nikah? Akan. Biasanya Syawal sih biasanya. Oh, oke, bukan berarti. Ya, misalnya saya belum pernah ya. Oke. Belum pernah ya? Meramaikan masjid dalam rangka Meramaikan untuk masjid meramaikan masjid dalam rangka untuk menyemarakan Ramadan. Oke. Karena Ramadan itu kan bulan dimana Iya sih, awal-awal Ramadan ya. Iya, dimana terjadi religiusitas kolektif. Oh, apa Jadi tuh? istilahnya agak keren ya. Maksudnya soleh bersama gitu. Oke. Kita Jadi soalnya bersama. baik Kayaknya dari, gitu ya. baik dari skup kecil keluarga bahkan sampai skupnya negara gitu. Oke. Jadi ya contohnya di TV-TV banyak iklan-iklan yang Islami ya kan, iklan-iklan yang pakai hijab kan. Karena memang momentumnya. Momentumnya. Terus mulai banyak endorse tentang makanan-makanan untuk berbuka, minuman untuk berbuka. Seperti misalnya kurma, kurma Sukari dari Deli Sadilai. Itu bisa ada tuh. empat packaging. Oh, cukup ya. Nggak boleh terlalu lama ya. Tapi ngomong-ngomong kurma ada yang menarik loh. Apa tuh? Nah, Saking istimewanya bulan Ramadan, itu di tahun kalau nggak salah 2019 ya. 2019. Energin itu sampai Energin. mengeluarkan Energin Oh, varian kurma. kurma. Susu kurma. Energin. Benar, kenapa energi? Oke. Copyright. Oke. Energin. Oke. Rasa kurma dan itu jadi favorit di setiap bulan Ramadan. Karena bisa menahan lapar juga ya, menunda lapar ya. Jadi habis minum itu nggak harus makan dulu sampai selesai sholat tarawih baru makan Betul. tuh. Makanya energin kurma. Tapi kalau di rumahnya Kak Umar, saya yakin ada. Tapi kalau di NTT ada nggak? Di NTT alhamdulillah Kak, saya insya Allah ada Kak ya. Insya Allah Kak ada. NTT nggak tertinggal itu kok. Oh, iya. Insya Allah ada. iya. Tapi ini mau nanya nih ke Kak Umar, mungkin agak melenceng dari fenomena awal Ramadan ya. Tapi Iya. ini ada sering banget dilakuin sama orang pas bulan Ramadan. Gimana? Nah itu tuh ngabuburit. Ngabuburit. Nah, jadi kan orang itu waktunya udah mau berbuka ya. Iya. Nah, Ngabuburit itu apa sih ngabuburit? ngabuburit, Sebenarnya ngabuburit itu apa sih? ngabuburit makan bubur Oh. sambil diirit-irit. Seriusan nanya, nanyanya seriusan lah ngabuburit. Maksudnya gini, ngabuburit itu kan kita jalan-jalan sambil nunggu buka puasa. Kalau lari bukan ngabuburit. Oke, lanjut. Naik motor, naik mobil, naik pesawat ngabuburit bisa juga. Aktivitas yang dilakukan untuk yang dilakukan menjelang berbuka. Menjelang buka puasa. Iya. Gitu. Nah,
Tapi itu dalam pandangan Islam gimana sih? Terkait ngabuburit teman-teman semuanya dan pemirsa yang menyaksikan, kita mengetahui bahwa di bulan Ramadan itu kan bulan dimana Allah benar-benar menyediakan ampunan yang banyak. Betul. Dan kita mengetahui bahwa orang yang puasa itu termasuk di antara 3 golongan yang diijabah doanya. Dan waktu-waktu sore menjelang maghrib itu adalah waktu yang memang mustajab itu doa. Nah, mungkin istilah ngabuburit secara umum kan menunggu berbuka. Dan Islam itu benar-benar memperhatikan bagaimana agar seorang muslim itu melakukan suatu hal yang bermanfaat untuk mengisi waktunya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat definisi umumnya ngabuburit, iya. silahkan sah. Akan tetapi terjadi pergeseran nih di masyarakat kita, kebanyakan ngabuburitnya dipakai untuk hal-hal yang gak manfaat. Oke. Nah, itu Jadi pandangan Islam ke situ. Kayak jalan-jalan, Apalagi nauzubillah ya, udah mau ngabuburit bonceng yang bukan mahramnya ya. Oh, jalan-jalannya Itu kan, sama doi. Ya itu kan Oke. menjadi suatu hal yang bahkan bukan gak manfaat lagi ya, dosa gitu kan. Nah, itu yang menjadi pandangan Islam. Bahkan sayang sekali di waktu-waktu memang Allah spesialkan untuk berbuka puasa, menjelang itu Allah jadikan waktunya mustajabah, kita nggak pergunakan itu. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan berarti sebenarnya ngabuburit itu boleh-boleh saja, Boleh. sah-sah saja asal yang dilakukan itu manfaat. Manfaat. Iya, karena justru waktu mustajab ya Iya. untuk berdoa gitu. Tapi misalnya ngabuburit nih, kita biasanya kan ngabuburit kita sambil cari takjil ya. Iya. Cari takjil, iya. Misalnya kita lagi naik motor. Terutama di Jakarta kalau nggak salah. di Jakarta. Jakarta tuh kayaknya hobi banget karena memang mungkin beberapa orang karena sibuk dengan aktivitas masing-masing jadi mungkin tidak sempat untuk menyiapkan takjil ya. Ya. Jadi kalau sore hari tuh mungkin sering banget dipakai buat nyari takjil Nyari tuh. takjil. Buat berbuka. Supaya kita dapat takjil dan juga dapat ijabah kabulnya itu ya. Nah, mungkin kita bisa tuh pas lagi jalan naik motor nyari takjil sambil berdoa. Boleh nggak tuh? Berdoa. Kalau menurut kamu Mar gimana? Tuh? Agak berat pertanyaannya. Oke. Jadi memang doa itu kan salah satu syaratnya adalah khusyuk ya. Oh iya. Khusyuk. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa memang ada yang sibuk banget kegiatannya sehingga di jalan tuh masih di mobil atau lagi Iya, di iya. motor azan berbuka puasa. Nah, bagaimana Di Jakarta ya? Itu di Jakarta. Kalau di NTT sih kayak alasan macet kayaknya agak nggak mungkin Udah sih nggak ya. mungkin ya. Oh iya, Jakarta teman-teman yang pulang kantor kan pasti Macet. terjebak macet, terpaksa buka di jalan gitu kan. Nah, itu bagaimana? Nah, Islam juga tidak akhirnya melepas begitu aja. Maksudnya menafikan atau meniadakan keutamaannya, enggak juga. Kita tetap bisa berzikir dimanapun kita berada kan. Oke. Nah, pada intinya poin utama pada ngabuburit yang tadi Kaza ditanya, bagaimana kita sebagai seorang muslim memaksimalkan waktu untuk hal yang bermanfaat. Sesimpel zikir itu juga bermanfaat. Luar biasa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, dan sepanjang kita sampai rumah, Iya, baca itu kan subhanallah itu faedahnya banyak. Padahal emang ya kalau misalnya mau dipikir-pikir emang sesimpel itu ya. Iya. Zikir itu bisa kita lakukan di sambi gitu. Kapan aja. Kapan aja padahal kayak boleh banget loh kita sambil podcast sekarang hati kita berzikir. Sudah mulai terang ya kayaknya. Ini masalah ya. Kak Umar baru di sini 5 menit tapi kita udah tercerahkan ya. Ini ISO-nya lebih dari 1600. Kayak banyak noise-nya aja gitu. Oke Kak, terima kasih banyak nih Kak Umar sudah menyempatkan untuk ngisi ngobrol bareng kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih. Biar sesuai dengan segmen podcast kita namanya adalah nggak cuma ngobrol. Iya, benar kita ngobrol, tapi ada manfaatnya. Walaupun Amin. sedikit ya. Walaupun sedikit. Mudah-mudahan ada ya. Tapi tadi banyak banget sih dari Kak Umar ya terutama ya. Kalau dari kita kayaknya Tahu bercanda mulu heran. Itu aja paling ya buat episode pertama kali ini untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi dengan tema-tema yang menarik lagi teman-teman semua. Amin. Kalau nunggu kita biasanya kita di selang-seling ya sama segmen yang lain di podcast aku. Jadi kalau misalnya di podcast aku sekarang kita ada 3 segmen. Tiga Ada segmen. untuk dewasa, remaja yang sekarang itu namanya nggak cuma ngobrol. Ngobrol. Kemudian untuk segmen anak itu ada juga namanya
namanya apa Kak? Nanti lupa ya. Nanti ada, silakan ditonton aja. Iya. Soalnya ya Pokoknya semua ada di YouTube. ada YouTube-nya Sanggar Al-Quran Madan Kak 5. Sama itu 10 cerita Nabi kalau nggak salah itu. Oh, 10 kisah Iya. Nabi dan Iya. sahabat selama Iya. bulan Ramadan ya? Iya, Oke, kita dapat oke. info dari ini host saat ininya host. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Repot-repot. Alhamdulillah. Kalau segmen dewasa kalau nggak salah bener nggak sih? Oh, bener. Nama segmennya tuh bener nggak sih? Mungkin mengulas tentang lebih dalam tentang keilmuan mungkin ya, Oh, iya. tentang ilmu-ilmu yang ada di bulan puasa, bulan Ramadan, seputar itulah mungkin Kak. Mungkin hal-hal apa menarik apa yang ada terjadi di bulan Ramadan mungkin diulas di sana Kak. Oh. Jadi teman-teman yang mungkin pengen menambah ilmu ya mungkin bisa nanti silakan mampir di channel YouTube Sanggar Al-Quran Mardani 5. Nanti bisa dengan banyak acara, nanti banyak kegiatan juga selain podcast, ada juga nanti video-video kegiatan Ansitoh Ramadan yang lain ya. Banyak ya Kak ya? Banyak insyaallah. Dan mungkin teman-teman juga nih, misalnya teman-teman dari pembahasan kita yang tadi, mungkin teman-teman mau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di kepalanya, mungkin boleh. boleh juga tuh di Boleh banget, boleh. Nanti di tinggal di kolom komentar, ataupun mungkin teman-teman punya ide-ide lain yang lebih keren dari kita gitu ya. Nah, bisa juga di drop tuh di kolom komentar. Iya, itu mungkin ya. Itu aja mungkin teman-teman semua. Nanti kalau misalnya pertanyaan ada yang menarik kita bisa bahas di episode selanjutnya di benar. Ya, tapi jangan cuma komen, jangan cuma nonton, like, subscribe jangan lupa. Makasih banyak loh narasumber kita. Sangat Iya, baik ya. Sudah mengurangi kerjaan kita. Terima kasih. Kita jadi nggak harus repot-repot nyampein teman-teman untuk subscribe. Subrek ya. Sebrek Itu aja motor ya. gitu ya biasa Iya. aja. ya, subscribe. Subscribe. Oke, follow, share kalau bermanfaat biar teman-teman yang lain juga bisa nonton. Itu aja sih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Gak Cuma Ngobrol. Kita cuma ngobrol, tapi seru sih tadi. Seru ya. Sibuk apa sekarang? Kuliah aja. Kuliah aja. Emang